kita mulai Bu nggih. Bapak Ibu sekalian, suara kami bisa didengarkan. Bapak Ibu sekalian, mohon angkat tangan kanan kalau suara kami sudah jelas nggih. Oh nggih, berarti sudah masuk semua nggih. Nggih. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Kepala DPM-PTSP Kabupaten Grobogan, yang terhormat perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, dari Disprakim, yang terhormat teman-teman dari DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah dan ESDM Kendeng, Bapak Ibu sekalian yang berasal dari pengusaha yang memanfaatkan air bawah tanah, kemudian teman-teman dari Pamsimas se-Kabupaten Grobogan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam rangka untuk memperjelas terkait dengan alur permohonan izin. Bapak Ibu sekalian, kami informasikan bahwa besok minggu depan hari Jumat dan hari Sabtu, dari tanggal 19 dan tanggal 20, DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah bersama ESDM Kendeng akan membuka des untuk izin di Kabupaten Grobogan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kami harapkan semua bisa ikut. Semua yang kita undang ini bisa mengajukan permohonan izin di Pemda. Jadi nanti tempatnya di gedung sebelah BPPKAD, di belakang ini di gedung Reptaloka Kabupaten Grobogan. Kemudian perlu kami sampaikan karena ini pandemi, maka kami akan membagi menjadi 4 shift. Shift pertama nanti hari Jumat itu 50 orang, pagi 25, siang 25, kemudian hari Sabtunya kita harapkan 25 pagi, 25 siang. Nanti teknisnya kami mohon dari teman-teman BPKAD dari bidang pendapatan bisa mendaftar, kemudian nanti kita undang, kita shift-nya masuk shift keberapa, sehingga jangan sampai berjubel. Nanti kita sediakan tempat duduk, kita sediakan desk di Reptaloka yang lebih nyaman. Jadi dan itu akan kita usahakan untuk memenuhi protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, untuk memperjelas bagaimana prosedur tentang perizinan ini, perizinan SIPA ini nanti yang pertama kita berikan kesempatan kepada DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan materi, alurnya, kemudian persyaratannya yang nantinya harus dipenuhi ketika mengajukan izin SIPA. Monggo waktu kami serahkan sepenuhnya ke Bu Linda. Monggo Bu Linda, kami serahkan waktu sepenuhnya ke Bu Linda. Bu Linda belum di mute, Bu, masih unmute.
Sudah ya Pak, sekarang ya Pak? Iya, sudah jelas. Ya, jadi saya buka juga. Ya, non sewu. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa kami akan mengadakan pelayanan pendampingan pada besok tanggal 19 dan 20. Untuk itu mohon kiranya bisa dimanfaatkan oleh semua pelaku usaha yang membutuhkan perizinan khususnya untuk izin air bawah tanah ini. Karena pelayanan kami ini sifatnya ya informasi, ya konsultasi, jadi silahkan monggo bisa dimanfaatkan. Nah, berkaitan dengan izin air bawah tanah ini, mungkin sesuai dengan pertemuan sebelumnya sudah kita, Pak Non Sewu, sebelumnya saya mau nyumpeso, ini pesertanya khusus untuk proyek Pamsimas atau juga ada di pelaku usaha yang lain, ya? Oke, ini campuran Bu dari Pamsimas, kemudian dari pengusaha yang memanfaatkan air bawah tanah. Oh, iya. Baik. Jika demikian langsung saja ya Pak, bahwa intinya mengapa kemudian izin air bawah tanah ini penting adalah sebagai tindak lanjut daripada rekomendasi KPK bahwa ditemukan masih banyak kegiatan pengeboran atau penggalian air bawah tanah yang belum berizin seperti itu. Itulah kenapa kemudian kami berkolaborasi dengan dinas terkait untuk bisa memberikan fasilitasi. Nah, bicara perizinan, ini sebenarnya banyak aspek di sini berkaitan dengan mungkin sekilas saja apa manfaatnya adalah dalam sebagai legalitas daripada pelaksanaan berusaha, di mana dengan adanya izin ini dengan status legal maka otomatis akan ada kepastian hukum, hak serta perlindungan bagi para pelaku usaha. Langsung saja Mbak Asri, kita akan langsung saja kepada persyaratan. Di sini kita fokus dulu saja kepada dua perizinan, yaitu izin pengeboran air tanah dan izin penggunaan air. Dan karena di sini ada selain dari proyek Pamsimas juga ada dari pelaku usaha yang sifatnya adalah profit oriented, maka kami juga nanti akan menyampaikan berkaitan dengan izin pengusahaan. Nah, terkait dengan persyaratan untuk izin pengeboran, izin pemanfaatan air dan juga izin pengusahaan, ini non sewu, kebetulan bersama saya adalah rekan kami yang memang menangani perizinan ini dan yang besok juga akan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan fasilitasi layanan perizinan di Kabupaten Grobogan. Untuk itu, ini sepenuhnya saya serahkan kepada Mbak Hasri untuk bisa menjelaskan terkait dengan persyaratan tersebut. Dan nanti monggo apabila ada hal-hal yang masih dirasa kurang jelas, bisa langsung kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini. Namun, tadi di sesi sebelumnya, kebetulan saya juga berkesempatan untuk menjadi narasumber pada rakor Pamsimas se-Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Dinas PU BMCK Provinsi Jawa Tengah, tapi kebetulan dari Grobogan ada yang rawuh dan menyampaikan berkaitan dengan persyaratan-persyaratan pengajuan izin pengeboran air tanah ini yang dirasa memberatkan untuk para pemohon izin, khususnya bagi sektor proyek-proyek Pamsimas seperti itu, Pak. Nah, terkait dengan masalah keberatan ini, sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa mengapa kemudian proyek Pamsimas yang dulu mungkin tidak pernah diutak-atik berkaitan dengan perizinan, kemudian sekarang harus kita dorong dan kita fasilitasi, yaitu tadi kembali, karena ini merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi bukan odo-odo dari kami atau odo-odo dari dinas teknis maupun odo-odo dari Badan Pendapatan Daerah, tapi sepenuhnya adalah sebagai tindak lanjut daripada rekomendasi yang diberikan oleh KPK RI melalui rapat koordinasi via Zoom meeting yang dilaksanakan pada bulan September
tahun 2020. Mungkin pengantar dari kami sementara itu. Selanjutnya untuk teknis persyaratan akan dilanjutkan oleh rekan kami kepada Mbak Hasri. Monggo Mbak, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan untuk persyaratan izin pengeboran air tanah. Di sini secara administrasi itu ada surat permohonan. Surat permohonan berisi informasi pemakarsa permohonan atau badan usaha disertai informasi pengeboran, lokasi konstruksi sumur, dan target disertai dengan KTP dan NPWP. Kemudian di sini ada surat pernyataan tetangga atau pemangku kepentingan. Kami nanti ada formatnya untuk surat pernyataan tetangga. Nanti bisa kami share setelah ini. Bagi yang membutuhkan nanti kami akan share. Kemudian ada fakta integritas. Fakta integritas format dari kami. Kemudian ada surat kuasa dari pemohon. Apabila pemohon tidak datang langsung ke kami, itu berarti ada surat kuasa disertai dengan KTP, kemudian bukti karyawan atau surat pengangkatan karyawan. Ini bagi yang perusahaan itu disertai dengan bukti karyawan dan surat pengangkatan karyawan. Tetapi kalau biasanya untuk Kamsimas, itu yang mengajukan adalah ketua atau pimpinan kelompok dari masyarakat itu, dan kemudian ada disertai dengan fotokopi KTP, ya disertai dengan fotokopi KTP. Kemudian di sini ada identitas perusahaan pengebor. Itu disertai dengan izin juru bor, sifat, kemudian STIB. Biasanya atau kebanyakan sumur itu sudah terbangun dan biasanya sudah diusahakan untuk sumur. Nah, untuk identitas perusahaan pengeboran ini dan untuk surat perjanjian kerja tidak usah dilampirkan. Bisa diganti dengan informasi atau sumur telah terbangun. Jadi surat pernyataan sumur telah terbangun. Di sini ada bintang untuk sumur telah terbangun diganti. Jadi untuk yang tadi poin E dan poin F, untuk poin E itu bisa diganti dengan surat pernyataan sumur telah terbangun. Kemudian di sini ada surat pernyataan kesanggupan sumur resapan. Itu bermaterai juga. Kemudian ada pernyataan kesanggupan membuat sumur pantau untuk sumur kelima. Jadi setelah sumur kelima itu harus membuat pernyataan sumur pantau. Kemudian ada izin lingkungan. Izin lingkungan ini bisa terdiri dari AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Minimal untuk Kamsimas hanya menggunakan SPPL. SPPL ini itu seperti surat pernyataan pemantauan lingkungan disahkan oleh Dinas LH Kabupaten Kota. Tetapi untuk perusahaan biasanya minimal adalah UKL-UPL karena tergantung dari kapasitasnya dan luasannya. Itu bisa dikonsultasikan ke Dinas LH Kabupaten Kota masing-masing. Kemudian ada izin lokasi atau IMB. Ini salah satu saja izin lokasi atau IMB. Untuk sumur bantuan atau Kamsimas bisa diganti dengan surat keterangan domisili dari desa. Itu bisa mengganti dengan IMB. Biasanya untuk Kamsimas kan hanya bangunan irigasi atau sawah. Nah, itu bisa diganti dengan surat keterangan domisili dari desa. Kemudian ada peta situasi denah titik lokasi sumur. Jadi di sini bisa digambarkan saja lokasi sumur itu berada di dekat apa. Mungkin kalau perusahaan itu lokasi bisa di dekat
toilet atau mungkin bisa di dekat musola, itu bisa digambarkan saja. Kemudian ada peta topografi. Peta topografi ini biasanya bisa diperoleh di Dinas ESDM dengan biaya 100.000. Itu bisa diurus di Dinas ESDM dengan biaya 100.000. Ini adalah contoh fakta integritas. Kemudian ini contoh untuk surat pernyataan tetangga. Ini untuk contoh surat pernyataan membuat sumur resapan. Ini contoh untuk permohonan pengeboran. Jadi nanti dijelaskan di dalam permohonan itu lokasi sumur, ada jalan, desa, kemudian sumur keberapa, kemudian debitnya berapa, membutuhkan debit per hari itu sekitar berapa, 10 meter kubik atau 20 meter kubik. Kemudian peruntukan bisa untuk irigasi atau mungkin untuk MCK atau musola, itu bisa ditaruh di sini di permohonan. Setelah mengajukan izin pengeboran air tanah untuk Pamsimas, itu melanjutkan izin ke pemakaian air tanah. Tetapi untuk perusahaan itu mengajukan izin pengusahaan air tanah. Kalau untuk perusahaan, kita untuk izin pengusahaan air tanah melalui OSS. Nanti untuk pendampingan OSS bisa di kami di DPM PTSP, atau kalau enggak besok acara, untuk yang acara tanggal 19 sampai 20 itu kita bisa untuk pendampingan OSS juga. Jadi silakan untuk perusahaan yang ingin mendapatkan penjelasan, mengetahui atau pengen mengenal OSS, silakan bisa datang besok tanggal 19 sampai tanggal 20 kita mengadakan acara. Ini untuk izin pemakaian air tanah. Pemakaian air tanah ini biasanya untuk Pamsimas. Sama, ada surat permohonan, KTP, NPWP, kemudian ada surat kuasa. Ada fotokopi izin pengeboran atau penggalian. Ada laporan hasil pengeboran, kemudian ada lembar evaluasi rekomendasi teknis. Ada berita acara pemasangan penyegelan meteran air dari Dinas ESDM. Kemudian ada hasil analisa laboratorium air. Maksimal 6 bulan sebelum pengajuan. Hasil analisa laboratorium air ini bisa didapatkan di Dinas ESDM atau di dinas-dinas lain. Kalau di Dinas ESDM itu biayanya sekitar 400.000 untuk hasil analisa laboratorium air. Kemudian ada berita acara pembangunan sumur pantau. Demikian untuk checklist dari pengeboran dan pemakaian. Monggo, mungkin ada pertanyaan. Ji, Bu, mungkin nanti kita berikan kesempatan kepada teman-teman Pamsimas dan pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan air ini, air bawah tanah ini. Mungkin kesempatan pertama kita berikan ke Pamsimas. Sebagai informasi nanti kami mohon kami diberi PowerPoint ini, Bu, nanti akan kami tempelkan di web kami di BPPKAD Grobogan Go.id, sehingga nanti teman-teman bisa mengakses apa yang disampaikan, penjelasan yang disampaikan tadi, termasuk nanti format-format yang harus dipenuhi, sehingga nanti teman-teman lebih mudah untuk mempersiapannya. Kesempatan pertama mungkin diberikan ke teman-teman dari Pamsimas. Monggo, Mas Indra, Mas Edi, silahkan kalau ingin menanyakan.
Langsung ya. Oke, monggo Mas Edi. Tes. Sudah, Ya. tes, Ji. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala DPPKD, SDM, serta yang lainnya yang hadir pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Edi Supriyadi. Saya adalah FM fasilitator, Bu, fasilitator masyarakat di program, salah satu fasilitator masyarakat di program PAMSIMAS ini. Salam sehat semua. Langsung aja saya akan memberikan gambaran tentang program ini. Pertama kali sebelum saya memaparkan untuk program PAMSIMAS ini, mungkin Bu Bidang apa tadi ya yang merangkap di depan tadi mungkin tadi sudah sempat Zoom dengan pihak Jawa Tengah. Kami hanya meluruskan yang pertama kali prinsipnya untuk program PAMSIMAS ini bukan proyek tapi program. Jadi mohon dibedakan antara program dan proyek karena program itu bersifat sosial dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar bahwa nyasanya negara itu merupakan pelayan masyarakat yang akan mensejahterakan masyarakat. Kalau proyek ini mungkin orientasinya boleh dikatakan ke profit semata. Jadi bukan semata-mata hasilnya nanti bisa dinikmati dan dikelola oleh masyarakat. Mungkin kalau proyek ini akan dinikmati oleh sekelompok atau seseorang yang sifatnya punya kepentingan. Langsung aja, prinsip untuk PAMSIMAS ini adalah suatu pelaksanaan kegiatan yang murni bagaimana masyarakat yang dulunya kekurangan air bersih bisa teratasi. Prinsipnya di situ. Prinsipnya ini kita pegang dulu. Terus yang lainnya, karena program ini terus berjalan, mungkin akan terabaikan dengan perizinan yang mungkin muncul pada tahun ini dikarenakan adanya suatu rekomendasi atau disposisi dari KPK. Kalau memang itu disposisi dari KPK, rekomendasi dari KPK, hendaknya pembuat kebijakan itu tidak latah atau tidak tiba-tiba langsung dimakan mentah. Harusnya juga bijak dalam menerjemahkan rekomendasi atau disposisi dari KPK ini, nek sing diarani penarikan pajak itu yang bagaimana sih? Apakah suatu kegiatan yang munculnya dari pemerintah yang orientasinya untuk pelayanan masyarakat lebih tajam lagi ke bawahnya adalah untuk mengatasi kekurangan air bersih di tingkat masyarakat. Ini harus bijak. Kalau mereka profit oriented, silakanlah, monggo lah. Saya takutnya program yang sudah berjalan mungkin hampir 12 tahun ini, begitu ada suatu aturan yang mungkin di teman-teman pengelola tingkat pengelola ini merasa berat dan sebagainya, mungkin akan diletakkan. Wis lah, daripada aku repot-repot dan sebagainya, aku nggak ikut PAMSIMAS. Aku nggak akan mengelola kegiatan PAMSIMAS ini. Pertanyaannya simpel, aset negara yang sudah diterjunkan, pembiayaan negara yang sudah diterjunkan akan menjadi mangkrak. Itu yang harus dipegang. Karena selama ini kegiatan PAMSIMAS itu orientasinya murni ke sosial. Pengelola di tingkat KP Spam dan sebagainya mungkin nanti bisa dinambahi dari asosiasi. Mereka ini tidak punya orientasi untuk kaya, tidak ada. Kalau ibu-ibu bisa mengaudit di lapangan, mereka itu dapat donor berapa sih? Mungkin ibu akan tercengang. 1 tahun ada yang 1 tahun itu hanya 250.000 1 tahun dibayar sebagai honor. Mungkin sebagai daripada tiap bulannya tidak bisa bayar, desa oke lah 1 tahun digelondoke 250.000. Nih, terus kami mohon Bu, untuk kegiatan PAMSIMAS ini jangan disalahartikan, apapun bentuknya. PAMSIMAS ini tidak dari desa. Program ini muncul dari tingkat nasional.
Yang jadi pertanyaan saya sekarang ini, waktu kegiatan ini muncul dari tingkat nasional, kemana yang lainnya? Apakah waktu program ini diset, dimuncul atau dibicarakan, pihak yang lainnya tidak ada, atau pihak lainnya sengaja tidak tahu? Harusnya di awal kegiatan ini sudah ada aturan itu, sehingga kami tidak kedandapan seperti bulan-bulan kemarin itu, ada pelaporan dari kepolisian dan sebagainya. Ini yang kami bikin bingung itu, Bu, karena kami adalah pelaksana kegiatan, bukan tukang gawe program. Pelaksana kegiatan ya gak mampu ya disalahke gitu kan, simpel aja gitu kan. Nah, disalahke 2008 ini kami ulangi dari tahun 2008 sampai tahun 2020 ini aset negara mau dikemanakan itu. Oke lah, mereka ada BUMDes dan sebagainya. Tapi kan saya yakin begitu BUMDes ini melihat, mengevaluasi pengelola KP Spam ini, mereka akan terkejut juga. Nilai-nilai yang dipakai oleh teman-teman pengelola ini adalah nilai-nilai kerelawanan. Bukan nilai-nilai orientasi badi atau untung. Tidak sama sekali. Mereka itu bekerja di masyarakat, masyarakatnya, tonggone, tetangga-tetangga mereka sudah yang dulu tidak bisa mendapatkan akses air, akses air itu rasanya mereka itu sudah mongkok. Itu hanya itu bayaran mereka. Rasanya sudah bahagia banget melihat tonggo-tonggone yang dulu kekurangan air itu bisa merasakan atau mendapatkan air bersih. Kami pernah mensurvei beberapa desa yang dulu kekeringan air di Grobogan ini, ada di daerah timur selatan Grobogan, daerah Toro dan sebagainya. Satu dusun ini mereka itu mengeluarkan untuk membeli air hampir 1,5 miliar dalam musim kering. Tetapi begitu mereka masuk, Pamsimas kita masuk, mereka sangat bahagia sekali. Dan Pamsimas ini tidak semata-mata orientasinya ke keuntungan. Itu mungkin nomor 10, nomor 11. Atau mungkin nomor yang belakang. Mereka sudah bahagia mendapatkan duit yang bisa untuk merawat sarana yang diberikan oleh negara. Ini mohon untuk jadi pertimbangan. Dan kalau seandainya itu kepepet ya, karena itu mungkin karena ketakutan dari seorang birokrasi, karena ada rekomendasi dari KPK dan sebagainya, kepepetnya ada suatu kebijakan yang khusus buat program yang memang orientasinya untuk kegiatan sosial. Jangan diantem gebyah uyah. Atau mungkin DPPKAD selaku pencetus kegiatan ini karena ada masukan dari KPK, ada suatu aturan kebijakan tersendiri yang memang benar-benar bisa membantu kegiatan yang sudah berjalan, khususnya untuk kegiatan sosial Pamsimas ini, air bersih. Kalau kita lihat dari sisi positifnya program ini, masyarakat sekarang ini begitu musim kering mereka akan berbondong-bondong pengen buat sumur bawah tanah. Tetapi begitu ada program Pamsimas, mereka tidak akan melakukan. Oh, sudah ada program, sudah dihandle satu kegiatan desa, yaitu untuk pengadaan air bersih dengan program Pamsimas. Sehingga mungkin SDM, kalau saya ngomong ini terlalu banyak, mungkin SDM lebih perso, lebih tahu dan lebih detail, sehingga efek penurunan air bawah tanah ini bisa teratasi. Coba kita bayangkan, begitu tidak ada Pamsimas, selesai Pamsimas, masyarakat tiap rumah ngebor, apa yang terjadi? Mungkin nanti SDM akan bisa memberikan narasi ini, efek negatifnya bagaimana dan sebagainya. Tetapi kalau ada program Pamsimas ini, satu kegiatan di satu tempat, itu mungkin misalkan penurunan air bawah tanah ini, misalkan 1 tahun 1 meter, mungkin bisa 10-15 tahun 1 meter. Saya yakin itu. Kalau perizinan untuk program ini
mohon untuk bijak. Ya, maaf agak terputus tadi. Kalau kita menelan apa yang menjadikan rekomendasi KPK dan kita merasa ketakutan khususnya untuk birokrasi, wakil KPK, wakil kejaksaan dan sebagainya, ya gimana gitu kan? Harusnya kan bisa ditelan dengan matang sehingga pengeluaran kebijaksanaan itu bisa menguntungkan dari sisi masyarakat, khususnya untuk kegiatan sosial. Kalau untuk kegiatan profit oriented, monggo lah silahkan. Kita tidak mau, kita itu bukan ranah kita lah. Tapi saya berbicara di sini selaku fasilitator Pamsimas, monggo lah bijaksana. Bukan aturan itu langsung digebiah-uyah, diantem ke, apalagi kemarin begitu tidak ada sumur swasta, yang dibuite, yang dientai, yang diperiksa dan sebagainya adalah program Pamsimas. Gila ini. Kegiatan Pamsimas itu apa sih? Kegiatan yang diperuntukkan untuk masyarakat untuk menanggulangi kekeringan. Saya mau tanya ke SDM sama BMP, kemana begitu musim kering, begitu masyarakat kekurangan air kemarin? Anda hanya bisanya dropping air, tangki masuk ke sana, tapi kelanjutannya bagaimana? Juga pemerintah daerah. Ini yang kadang-kadang kita nggak habis pikir. Saya teriak kayak gini karena saya punya histori, saya itu orang Purwodadi asli. Saya melihat dengan jelas bagaimana gerobokan itu begitu kita berbicara air di musim kering. Sebenarnya kalau program Pamsimas ini kan kayak juru selamat datang dari langit memberikan air kepada kita. Tetapi kalau sudah aturannya dengan makan mentah peraturannya KPK, tidak bijak dalam ini, diantem roto. Efeknya masyarakat enggan mengurusi program ini, kita akan kembali di tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an. Banyak masyarakat yang kekeringan dan kekurangan air. Ini harusnya bijaklah. Jangan dihantam romo. Kasihan teman-teman yang sudah keronto-ronto, jenengan enak duduk di kursi empuk. Teman-teman ini di lapangan esok malam bengi awan dengan salari yang jauh dari perkiraan kita. Mereka punya jiwa kerelawanan untuk mengaliri tetangganya, untuk mengaliri penduduknya, untuk mengaliri masyarakatnya yang kekurangan akan air. Ini kronologinya. Simpulannya Bu, saya tidak akan bertele-tele. Kalau mau bertele-tele, ayo kita diskusi bareng-bareng. Tatap muka kayaknya lebih enak gitu kan. Tidak ada keterbatasan. Ya, monggo lah. Kesimpulannya, monggolah kebijakan itu kalau dihantamkan di program, saya kira ada sesuatu kebijaksanaan atau aturan itu jangan dibuat rumit sehingga akses air yang sudah kita capai di program Pamsimas ini tidak turun. Dari 86% akses air minum di Kabupaten Grobogan, hampir 35% itu Pamsimas menyumbang persentase akses air minum. Akankah dengan 35% ini dengan suatu aturan yang kadang-kadang membuat masyarakat itu enggan mengurus, lebih baiklah daripada wirawiri. Iya sih, aturan itu murah, 100.000, 400.000, tetapi mereka wirawirinya, mereka akan enggan. Dan akan mungkin terparahnya mereka akan meletakkan jabatan, wis lah. Desa juga akan meletakkan jabatan. Wis lah aku cukup sak mene wae lah. Wis kono masyarakat ben ngangsu neh, ben antri banyu meneh, ben golek air di luar daerahnya lagi. Yang mereka kadang-kadang kalau kita lihat, saya kecil itu pernah ngalami karena saya biasa di desa. Pernah ngalami nyari air itu jaraknya hampir 5 kilo, 3,5 kilo sudah biasa di salah satu desa. Yang kedua,
kami mohon untuk pemerintah daerah di Kabupaten Grobogan tidak gegabah dan bisa bijak dalam mengeluarkan suatu aturan, khususnya saya tidak mau tahu, khususnya bagi mereka pengelolaannya yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial atau diperuntukkan untuk kegiatan penanggulangan kekeringan. Jadi jangan diuyak yang membuat mereka malas dan enggan, sehingga mereka tidak mau ngurus dan sebagainya, sehingga aset negara jadi mangkrak. Kami sendiri kadang-kadang juga melihat beberapa program Pamsimas yang mangkrak, saya akui ada beberapa yang sudah tidak bisa beroperasi, kadang-kadang kami ngeluh ada aset negara sekian ini kok bisa mangkrak sih. Kami ngeluh ada, apalagi kalau bertambahan dengan aturan-aturan kayak gini, saya punya pandangan yang negatif. Ini pasti nanti akan penambahan. Kalau versi saya desa merah karena tidak ada keberfungsian baik sarana prasarana yang ada, baik itu dari sisi administrasinya maupun dari sarana prasarana. Mas Edi, terus yang selanjutnya adalah Mas Edi mohon diperpendek karena nanti ya diperpendek Pak, karena saya memperpanjang ini biar semuanya jelas Pak. Kegiatan Pamsimas ini muncul dari Kementerian PU. Silahkanlah aturan ini kalau memang mau diberlakukan dan itu merupakan rekomendasi dari KPK, mohonlah yang membuat program ini juga apapun bentuknya juga dibicarakan sehingga aturan itu benar-benar berpihak pada masyarakat yang kekurangan air. Sementara itu Pak, Bu, terima kasih. Mungkin nanti bisa dilanjutkan, kita diskusi banyak dan diskusi panjang di forum tatap muka atau forum yang lainnya. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami bukannya bermaksud bersuara kenceng atau bersuara kasar, tidak sama sekali, tapi ini mendasar pada realita dan saya sendiri adalah pribumi atau lahir di Grobogan. Terima kasih. Atur rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mungkin dari Pamsimas yang lain, dari fasilitator yang lain. Cukup dulu ya. Cukup dulu Pak. Oke, terima kasih. Untuk apa yang disampaikan Pak Edi nanti akan kita fasilitasi hari Senin. Hari Senin nanti di Bapeda kita diskusi apa yang disampaikan Pak Edi. Jadi hari ini acaranya adalah penjelasan prosedur untuk perizinan. Jadi memang dari DPM PTSP Provinsi sudah membedakan izin untuk Pamsimas dan izin untuk komersial. Jadi sudah untuk izin untuk Pamsimas itu lebih ringan. Kemudian untuk yang izin komersial itu yang memang ketentuannya agak lebih rumit. Jadi sudah diringankan untuk perizinan Pamsimas. Mungkin untuk narasumber kedua kami mohon dari ESDM Kendeng Selatan. Monggo Pak. Selamat siang Bapak Ibu peserta rapat, selamat siang para teman-teman pengusaha air tanah dan dari Pamsimas yang pada kesempatan siang hari ini bisa hadir. Saya sudah mendengarkan tadi sedikit yang disampaikan dari Pamsimas dan tahu keresahannya. Tapi sebenarnya kan kita coba di mana letak rumitnya perizinan nanti kan kelihatan. Tadi sudah disampaikan oleh DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah tentang persyaratan-persyaratannya itu dan sejauh yang kita cermati bersama tadi bisa dijangkau lah itu untuk persyaratan-persyaratan perizinan itu dan nanti kita coba apakah benar semudah itu asalkan memenuhi persyaratan teknis. Wong izin itu juga fungsinya sebenarnya pengendalian dan monitoring agar kita nanti tahu pemakaian air tanah. Kalau kita berbicara soal pengelolaan air tanah, nanti bisa dibaca, tadi saya sudah mengirimkan lewat chat bahan dari Undang-Undang 17 tahun 2019. Tapi tidak usah diuraikan, dibacakan saja nanti kalau misalnya akan konsultasi atau berkoordinasi ke SDM, kita sangat terbuka. Sebenarnya ya memang wajib
wajib izin pengusahaan air tanah itu. Bahkan sekarang itu pengeborannya itu wajib izin kalau dalam Undang-Undang 17 itu. Asal ada konstruksi yang sifatnya itu nanti akan mengganggu sumber daya air, itu wajib izin. Itu yang disebut dengan SIP tadi. Nah, untuk persyaratan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Hasri dan Ibu dari DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Dari ESDM hanya menambahkan sedikit, nanti biar tidak salah. Untuk yang izin lingkungan maupun dokumen UKL-UPL tadi, itu disarankan ada pengendalian dampak dari mana penggunaan air tanahnya. Terutama kemarin perusahaan-perusahaan besar itu banyak yang ditolak izinnya karena dia memang mengumpulkan izin lingkungan dan UKL-UPL, tetapi setelah UKL-UPL dibuka, di sana tidak ada yang mengatur mengenai pengendalian dampak. Sebenarnya perusahaan ini penggunaan air tanahnya itu asalnya dari mana? Seperti kita ketahui, konservasi itu harapannya kan negara nanti akan menggunakan banyak air permukaan atau yang dikelola PDAM itu. Air tanah itu jumlahnya kan cuma 1% yang harus dikonservasi. Karena latar belakang dari itu, maka di dalam pengkajian UKL-UPL maupun dokumen lingkungan yang lainnya, yang nanti akan keluar izin lingkungan harus menyertakan itu. Kalau mendirikan perusahaan, mendirikan usaha, cuci mobil, atau pengusahaan air isi ulang, misalnya seperti itu, dia membuat dokumen UKL-UPL harus menyertakan air isi ulang itu sumber airnya dari mana. Kalau dia nanti mencantumkan air bawah tanah, maka pembuatan sumur nanti akan disetujui. Tetapi kalau tidak mencantumkan, tentu izinnya juga tidak akan disetujui. Yang kedua, kalau izin sumur belum ada itu lebih baik istilahnya lebih mudah penanganannya karena sumur belum dibangun. Hanya kalau sumur sudah terbangun tadi disampaikan oleh Bu Asri, perlu ada laporan pumping, itu sangat kami butuhkan karena kami ingin mengetahui kedalaman sumur atau aquifer atau sumber air yang bisa disadap itu di kedalaman berapa. Terutama untuk warung-warung air. Karena kemarin di Grobogan juga ada komplain soal warung air yang mengganggu sumur tetangga dan lain sebagainya. Nah, fungsi izin itu sebenarnya untuk pengendalian hal seperti itu. Termasuk kalau membuat warung air itu, sumber debitnya dihitung benar. Per hari nanti akan menjual berapa meter kubik. Jangan sampai asal izin diterbitkan, kemudian minta debit kecil, setelah nanti dipasang meter air ketika sudah SIPA, 1 tahun akan mengadakan perpanjangan atau SDM mengadakan evaluasi atau pengawasan terjadi over debit. Nah, kalau sudah terjadi over debit ini nanti kenanya bisa sanksi administrasi mulai dari teguran sampai pencabutan izin, bisa juga pidana karena di dalam Undang-Undang 17 tahun 2019 ini kalau orang lalai merusak sumber daya air itu ada hukumannya, itu baru lalai. Belum lagi yang disengaja juga ada hukumannya, pidananya. Jadi air tanah ini harus dimanfaatkan dengan sangat bijak. Itu fungsi. Untuk penerbitan rekom seperti itu karena tadi untuk persyaratan izin sudah disampaikan oleh dari DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah sudah sangat jelas, bahkan nanti kalau misalnya bisa diupload di webnya di BPPKABD Kabupaten Grobogan akan sangat bagus sehingga masyarakat itu tahu informasi. Bisa di-download dulu, mungkin nanti dicermati checklist-nya, kira-kira mana yang belum belum bisa dicapai atau saya harus melengkapi seperti apa atau ada yang belum paham, kami nanti membuka diri untuk konsultasi, silakan saja BWA juga tidak apa-apa, nanti akan saya chat di Zoom meeting ini nomor WA saya, rumah menanyakan tidak harus wirawiri ke tempat ESDM, kalau mau tanya saja nanti akan saya share nomor WA saya. Tuh. Terus ini juga penting sekali lagi untuk masyarakat, tahun 2020 itu kemarin kita sempat banyak dihebohkan, terutama di Kabupaten Grobogan dengan ngebor yang dia tanpa izin sehingga tidak dapat akses, keluarnya gas dan menimbulkan keresahan juga. Terus yang geger sekarang itu kan banyak anggapan keluar kemarin itu yang sampai api abadi Merapen mati gara-gara ada orang yang ngebor tanpa izin. Nah, hal-hal seperti itu yang maka saran saya sebelum melakukan konstruksi sumber daya air
sifatnya pengeboran, apalagi di daerah gerobokan yang di situ itu ada potensi formasi geologinya, ada gas rawa dan lain sebagainya, itu dikonsultasikan dulu. Atau kalau memang mematuhi Undang-Undang 17 tahun 2019 ya harus izin, wajib izin seperti itu. Mungkin begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, nanti akan saya chat nomor WA saya apabila nanti ada pertanyaan hal-hal yang berhubungan dengan teknis, terutama untuk pelaksanaan perizinan, nanti bisa WA ke saya. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Mungkin narasumber ketiga dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan UKL UPL. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami mewakili Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan izin pengusahaan air. Kami berdasarkan Perbub 64 tahun 2017 bahwa untuk melakukan pengklasifikasian atau penapisan dokumen lingkungan yang harus dilampirkan dalam izin SIPA nanti, kami sampaikan bahwa yang pertama untuk pengambilan mata air dari danau, sungai, atau mata air permukaan dengan debit di atas sama dengan 20 liter per detik itu akan diwajibkan menyusun dokumen UKL UPL. Sedangkan di bawah itu kurang dari 20 liter per detik hanya mengisi form SPPL. Kemudian yang kedua untuk pengambilan air bawah tanah, sumur tanah dalam, batasan yang digunakan adalah 5 liter per detik, di atas 5 liter per detik wajib menyusun dokumen lingkungan berupa UKL UPL, sedangkan kurang dari 5 liter per detik diwajibkan mengisi form atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Ini 5 berlaku. liter per detik ini sedina piro Mas? Saat UKL UPL ternyata ini berlaku untuk semua jenis usaha dan atau kegiatan. Kemudian akan kami sampaikan forum SPPL dan UKL UPL nanti di web akan kami kirim ke BPPKAD. Untuk SPPL kami sampaikan bahwa ini prosesnya hanya 1 hari jika dokumen itu lengkap. Kemudian untuk UKL UPL maksimal 15 hari sejak dokumen lengkap disampaikan ke DLH melalui DPM PTSP. Ini yang batasan-batasan yang perlu kami sampaikan karena ada beberapa yang mengajukan dokumen lingkungan kok kesannya suwi, ternyata masih harus mengisi melengkapi beberapa persyaratan yang dipenuhi. Kemudian untuk SPPL untuk kelengkapan persyaratannya kami bacakan sekilas. Yang pertama profil rencana usaha, kemudian peta lokasi usaha, 3 gambar site plan, gambar situasi, kemudian yang keempat sama dengan gambar denah bangunan dan letak itu UKL UPL. termasuk mesin pompa, kemudian Bawah itu SPPL. peralatan, tampungan dan fasilitas. Berarti kan tidak semua UKL UPL toh. Kemudian yang kelima fotokopi KTP penanggung jawab usaha, yang keenam fotokopi akta kepemilikan tanah atau akta perjanjian sewa jika itu menggunakan lahan. Kemudian yang ketujuh fotokopi rekomendasi kesesuaian tata ruang jika diperlukan. Jika lahannya hanya kecil saya kira tidak perlu, tapi jika ini terkait dengan usaha dan yang pasti usaha itu bisa menjadi satu terintegrasi dengan usaha yang lain, jadi bukan hanya pengambilan sumur air bawah tanah, jadi wajib memerlukan SKTR. Kemudian yang ke-8 foto tempat usaha. Itu yang untuk pengisian forum SPPL. Kemudian untuk UKL UPL
sedikit lebih lengkap. Terdiri dari yang pertama identitas pemrakarsa, kemudian rencana usaha kegiatan yang berisi nama rencana kegiatan, lokasi, skala atau besaran usaha. Ini nanti diceritakan di situ mulai dari prakonstruksi, kemudian konstruksi sampai operasi. Kemudian garis besar jenis usaha yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah dampak lingkungan yang ditimbulkan. Ini nanti bisa dituangkan dalam matrik pengelolaan lingkungan hidup dan matrik pemantauan lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir adalah surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup dari penanggung jawab bermeterai. Dan lampiran-lampirannya hampir sama dengan SPPL tadi, bukti formal untuk usaha termasuk akta pendirian CV atau PT, kemudian bukti formal kesesuaian tata ruang SKTR, dan informasi-informasi detailnya. Termasuk dengan ada peta sesuai dengan kaidah kartografi supaya kami dalam melakukan pemantauan kegiatan bisa dapat langsung tepat ke lokasi. Kemudian untuk UKL-UPL ini dari pengusaha atau pemrakarsa tidak harus menyusun sendiri. Artinya bisa dilakukan terintegrasi dengan kegiatan lain. Misalkan ada satu toko modern swalayan yang akan mengajukan SIPA penggunaan air bawah tanah, UKL-UPL ini bisa dijadikan satu dengan UKL-UPL pembangunan dari swalayan tersebut. Hanya di dalam matrik pengelolaan dan pemantauan perlu dijelaskan detail untuk pengelolaan airnya, kemudian sumber pengambilan airnya dari mana, debitnya seberapa, dan kemudian tanggung jawab dari pemrakarsa terhadap upaya untuk mengembalikan air itu ke dalam tanah juga bagaimana. Ini yang perlu diceritakan dalam UKL-UPL. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan mengenai dokumen lingkungan. Jadi ada dua, sekali lagi kami sampaikan bahwa SPPL bisa diproses dalam waktu 1 hari, kemudian UKL-UPL maksimal 15 hari sejak dokumen itu diserahkan kepada kami melalui DPR. Demikian penjelasan dari kami. Untuk selanjutnya waktu kami kembalikan. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Mungkin kita lanjutkan sesi tanya jawab, tapi yang terkait dengan prosedur pengajuan perizinan. Monggo dari pengusaha yang memakai air bawah tanah yang ada di sini. Ada? Monggo. Nama saya Sandra Dewi, saya wakil dari almarhum Bapak Chandra Mukti, perusahaan perurangan. Yang ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, Pak. Untuk yang pertama, syarat-syarat dan format dari UKL-UPL tadi bisa diperoleh di mana dan biayanya berapa? Itu yang pertama. Karena tadi ada beberapa istilah yang kami kurang pahami seperti matriks pengelolaan dan sebagainya. Itu masih asing buat kami dan tampaknya kok sulit gitu ya. Lalu yang kedua Pak, kami mohon seperti yang disampaikan oleh Pamsimas tadi, kami juga mohon ada kebijakan juga mengenai persyaratan untuk UMKM seperti kami, jangan disamakan dengan perusahaan-perusahaan lain yang saya lihat seperti di daftar itu ada seperti BCA, ada hotel, kan karena dari skala kami lebih kecil, tapi kalau dilihat dari luas wilayah dan jumlah karyawan akan tampak besar karena dari nature dari usahanya sendiri. Lalu yang ketiga adalah jika memang ini disyaratkan dan diwajibkan, kami mohon perusahaan-perusahaan atau bidang usaha yang diwajibkan tidak hanya dipilih Pak, tapi semua usaha. Karena kalau tidak nanti kami yang terus dikejar dengan berbagai persyaratan
Dan mohon kami informasikan di sini yang persyaratan yang kami perlu penuhi tidak hanya ini, masih ada izin NKV dari dinas lain, ada izin ini, izin itu masih banyak sekali. Nanti kalau hanya kami saja yang diwajibkan untuk mengurus hal-hal tersebut, maka usaha kami tidak bisa bersaing dengan yang lain karena biaya tinggi yang dibutuhkan untuk hal-hal seperti ini. Demikian pertanyaan kami. Ucapkan terima kasih. Nggih, pertanyaan langsung dijawab saja nggih daripada nanti kelamaan. Monggo. Jadi nanti semua persyaratan akan kita upload di grup BPPKAD Grobogan Go ID. Termasuk nanti yang dari provinsi dan dari LH. Jadi moga-moga nanti kita bisa segera membuat supaya persyaratannya itu dipahami oleh teman-teman lebih simpel, kemudian cara pengisiannya juga ada, sehingga teman-teman tidak ada kesulitan. Oke, kalau biaya kelihatannya enggak. Monggo. Menjawab pertanyaan dari Bu Sandra Dewi, yang pertama bahwa kalau nanti kami akan melampirkan forum ini di webnya BPPKAD, atau kalau berkenan boleh membuka di Peraturan Menteri LHK P26 tahun 2018. Nanti panjenengan bisa lihat di sana. Forumnya ada, forum SPPL di lampiran 4, kemudian untuk forum UKL-UPL ada di lampiran 3. Untuk UKL-UPL ini tidak dipungut biaya, hanya di dalam Pergub disampaikan bahwa biaya akomodasi penyelenggaraan rapat pemeriksaan ditanggung oleh Pemrakarsa karena pemerintah daerah tidak menganggarkan. Hanya itu saja. Jadi kemungkinan di sana ada 1 kali rapat pemeriksaan yang dihadiri oleh tim dari instansi terkait, bisa dari DPM-PTSP, bisa dari PUPR. Kemudian kalau jika perlu kami mengundang SDM juga bisa, dan itu kami selenggarakan. Kami yang mengundang hanya untuk biaya akomodasi dan lain sebagainya ditanggung oleh Pemrakarsa. Kemudian penyusunan dapat dilakukan oleh perorangan atau bisa minta bantuan dari konsultan atau pihak ketiga yang sudah terbiasa menyusun. Tidak ada sertifikat yang diharuskan seperti penyusunan AMDAL. Untuk KLUPL ini bebas, siapa saja boleh menyusun, asalkan garis-garis besar dalam forum KLUPL ini nanti sudah bisa dimasukkan. Mungkin itu penjelasan dari kami, dan beberapa persyaratan termasuk sosialisasi kami juga akan mensyaratkan, tapi bisa juga menggunakan yang dari DPM-PTSP provinsi tadi. Kalau istilahnya surat pernyataan tetangga itu boleh menggunakan, daripada 2 kali bekerja, pakai forum ini, boleh saja nanti pakai forumnya dari DPM-PTSP surat pernyataan tetangga untuk sosialisasi ini. Demikian, semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya bisa juga lewat chat, monggo dilihat. Mungkin dibacakan. Ada chat dari Pak Budi Setiawan dari cabang Dinas SDM Wilayah Kendeng Selatan. Ini nomor HP-nya yang tadi sudah diaturkan tadi, bisa dicatat 081 393 079 556. 081 393 079 556. Itu nomor WA-nya Pak Budi. Panjenengan bisa tanya-tanya di sana. Nanti Pak Budi tadi sudah berjanji akan dijawab semuanya pertanyaan yang panjenengan ajukan.
Kemudian dari Pak Edi Supriyadi, ini Fasilitas Pamsimas Grobogan. Pertanyaannya, untuk kegiatan ini apakah PDAM juga terkena aturan tidak, Pak? Monggo. Jadi. Belum ada. Oke, PDAM juga terkena. Jadi PDAM ini memakainya air permukaan, pajaknya di provinsi, jadi bukan pajak daerah. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Bisa lewat chat, monggo silahkan ditulis. Dari asosiasi, Pak. Oke, monggo. Bisa dengar, Pak. Monggo, silahkan. Selamat sore, Pak. Dari asosiasi. Oke, monggo, Pak. Terima kasih, Pak Wahyu. Kaitannya dengan perizinan. Jadi mohon maaf, ini kami juga bertanya juga kaitannya dengan program Pamsimas, Pak. Mohon maaf, ini kami dari program Pamsimas. Jadi program Pamsimas itu kan asetnya ini kan bukan milik kita. Jadi itu bisa dicek nanti. Jadi asetnya bukan milik kita, tapi aset itu terdata di milik Kemenpu. Nah, ini sebagai laporan saja. Jadi karena ini kita sebatas mengelola, ini namanya kelompok masyarakat, Pak. Bukan pengusaha air bawah tanah, tapi kelompok masyarakat yang notabene memang tadi sudah disampaikan sama Pak Edi, tidak perlu saya sampaikan. Nah, ini yang melakukan perizinan, apakah tidak sebaiknya dari kementerian yang memang memberikan program ini, Pak? Karena ini terkait dengan kami berpedoman pada juknis Pamsimas. Kalau Bapak-Bapak tadi berbicara tentang normatif, jadi normatif undang-undang dan sebagainya, kami buta tentang itu, Pak. Tapi kami berpedoman pada juknis Pamsimas, baik Pamsimas 1 maupun Pamsimas 2. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa dari sekian program Pamsimas itu tidak semuanya berfungsi, Pak. Kalau penjenengan tidak percaya, penjenengan nanti bisa lihat yang dekat aja di Desa Kandangan, Pak. Penjenengan kalau jalan kaki aja Desa Kandangan, nanti penjenengan akan menemui program Pamsimas itu seperti apa. Jadi asumsi penjenengan jangan yang dikunjungi kemarin, yang di Desa Sambirjo. Itu jangan sebagai tolak ukur, Pak. Tetapi juga keadaan program Pamsimas yang lain yang dikelola oleh BPSPAM sekarang. Pertanyaan saya, apakah ini tidak lebih baik kementerian yang melakukan perizinan karena itu program nasional? Jadi kalau misalkan ini ada aspek pembiayaan atau apa, ini juga include pada program itu. Misalkan 2021 BLM masyarakat dipotong untuk kegiatan perizinan itu kan bisa, Pak. Jadi tidak membebani pada BPSPAM yang sekarang sudah bisa dikatakan kadang tidak bisa menutup biaya operasional. Penjenengan bisa bayangkan listrik sekarang di BPSPAM itu sudah tidak bisa sosial, Pak, tapi sudah masuk kategori usaha. Ini juga membebani kepada pengelola. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, matur nuwun, Pak. Mungkin dari Bu Linda, Bu, yang harus berizin itu siapa saja? Monggo penjelasan dari Bu Linda. Masih unmute, Bu, di mute dulu. Baik, matur nuwun, Pak. Jadi pertama tentunya kita akan jelaskan dulu siapa saja sebenarnya yang wajib untuk memiliki
perizinan untuk izin air bawah tanah ini adalah sesuai dengan tadi Pak Budi sudah menyampaikan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 ya Pak Budi ya. Undang-Undang 17 Tahun 2019 yaitu bahwa segala kegiatan pemberdayaan sumber daya air ini memang diharuskan ada ketentuan yang mengatur perizinannya. Lalu berkaitan dengan izin air bawah tanah ini, turunan daripada undang-undang tersebut ada PP 121 tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air. Lalu di breakdown lagi untuk Jawa Tengah ini ada Perda Jawa Tengah nomor 3 tahun 2018 tentang pengelolaan air tanah. Intinya, siapa saja yang wajib memiliki izin adalah semua kegiatan yang melakukan pengeboran atau penggalian air tanah. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan perizinan berikutnya adalah izin pemakaian air tanah. Nah, di sini baru akan ke step yang berikut untuk diklasifikasi, Pak. Untuk kegiatan yang bersifat non-profit oriented atau sosial seperti Pamsimas ini, maka hanya wajib memiliki kedua izin ini, yaitu izin pengeboran atau penggalian dan izin untuk pemanfaatan airnya. Namun untuk pemakaian, namun untuk kegiatan-kegiatan yang kemudian bersifat profit oriented atau bisnis, inilah kemudian diwajibkan untuk melanjutkan kepada izin pengusahaan air tanah. Nah, untuk PDAM sama, memiliki kewajiban yang sama. Apabila dia menggunakan air bawah tanah, maka dia terkena kewajiban untuk pengajuan perizinan air bawah tanah, baik mulai pengeborannya, pemakaian, maupun untuk pengusahaannya. Nah, apabila PDAM ini menggunakan air permukaan, maka sama, ada kewajiban berkaitan dengan izin air permukaan, di mana untuk izin air permukaan ini dibagi kewenangannya sesuai dengan sumbernya. Apakah itu sungai kewenangan provinsi, ataukah itu sumber airnya adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Maka perizinannya adalah di sana, termasuk retribusinya. Kalau air permukaan memang retribusinya masuk ke provinsi untuk yang kewenangan provinsi. Nah, di sini tadi ada dua hal yang perlu kita petakan pada siang hari ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan perizinan. Ini saya fokuskan saja. Jadi untuk yang non-profit oriented di sini adalah perizinan untuk program-program Pamsimas. Sudah jelas bahwa perizinan untuk program Pamsimas ini sebenarnya bukan sesuatu yang sulit menurut saya. Mengapa? Karena syarat-syarat perizinan untuk kegiatan yang sifatnya sosial atau non-profit ini adalah merupakan hasil upaya kami juga, yaitu pada penghujung tahun 2020, bahwa di sana kami memberikan usulan kepada Dinas Teknis, dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, bidang geologi air tanah. Kami mengusulkan, apakah untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini adalah sosial, tidak perlu direview kembali berkaitan dengan persyaratannya, sehingga lahirlah persyaratan yang saat ini menjadi acuan kita bersama. Dan perlu diketahui bahwa persyaratan dalam perizinan ini tidak semata-mata kami bersama Dinas Teknis susun tanpa acuan. Jadi perizinan ini harus diproses baik waktu, persyaratan ini sesuai dengan NSPK atau norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Teknis sesuai dengan bidang. Maka tadi apabila Pak Budi bertanya, sebenarnya siapa yang menjadi awal mula? Ya, mestinya KPK. Nah, mengapa KPK merasa perlu bicara tentang perizinan ini? Ya, karena itu tadi. Karena ada NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Teknis. Lalu mengapa waktu itu KPK merekomendasi bahwa bicara tentang kegiatan pengeboran atau pemanfaatan air, jangan hanya fokus kepada duitnya saja, alias kepada retribusinya, tapi juga harus memikirkan perizinan. Apa kaitannya? Seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi. Hal ini adalah berkaitan bagaimana konservasi dan keberlangsungan lingkungan ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan, sehingga akan dapat diantisipasi potensi-potensi terjadinya kerusakan alam dan dampak-dampak lain yang berbahaya untuk keberlanjutan lingkungan.
Mungkin itu. Lalu untuk Ibu tadi yang dari pelaku usaha mikro kecil. Jadi perlu kami sampaikan Ibu bahwa untuk perizinan untuk mikro kecil ini diproses melalui online single submission, di mana di sana pada saat Ibu mengajukan nomor induk berusaha, maka izin usaha Ibu secara otomatis akan terbit tanpa adanya pemenuhan komitmen yang seperti perizinan usaha menengah ke atas. Nah, salah satunya adalah dalam dashboard online single submission ini, pelaku usaha secara self-declare atau secara mandiri mengisi template SPPL yang sudah ada pada dashboard online single submission. Nah, sehingga apabila Ibu akan mengurus perizinan untuk air bawah tanah ini, Ibu bisa mendownload SPPL yang ada di online single submission tersebut. Karena itu adalah dokumen lingkungan yang sudah Ibu miliki yang diterbitkan oleh OSS. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan tadi mekanisme pengawasan, pembinaan, maka mungkin saja masing-masing daerah punya kebijakan, paling tidak dari SPPL yang sudah Ibu unduh dari OSS tadi bisa dimintakan persetujuan kepada Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk memastikan bahwa memang data yang Ibu masukkan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di daerah masing-masing. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian tambahan dari kami. Prinsip terkait dengan Pamsimas ini, karena sebelum ini tadi kami juga narasumber pada rakor Pamsimas Jawa Tengah yang diikuti oleh 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Tadi kami sampaikan juga bahwa kuncinya sebenarnya adalah komunikasi. Jadi BPKAD Kabupaten Grobogan apa yang dilakukan tadi saya mohon izin Bapak, tadi kami sampaikan sebagai percontohan bahwa bagaimana terkait dengan Pamsimas ini memang menurut kami perlu duduk bersama. Nah, hari ini saya menangkap ada kemajuan lagi satu step bahwa dihadirkan juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Dan dari Dinas Lingkungan Hidup sudah secara jelas sangat kooperatif dan sangat artinya proaktif untuk bisa memberikan fasilitasi. Tadi pada forum Pamsimas sebelumnya yang saya ikuti ada informasi bahwa untuk Pamsimas ini untuk hasil analisa laboratorium informasinya sudah difasilitasi oleh Dinas Kesehatan. Saya ini kurang tahu apakah memang berlaku untuk seluruh Jawa Tengah atau merupakan kebijakan di kabupaten kota setempat. Artinya kalau memang di satu daerah untuk analisa laboratorium ini bisa difasilitasi oleh Dinas Kesehatan, mestinya juga bisa dilakukan pada kabupaten kota yang lain. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu masukan atau satu inspirasi, tinggal membahas bersama Bapeda dan terkait dengan penganggarannya, mungkin seperti itu. Nah, berarti masih ada satu lagi hal, yaitu adalah peta topografi, yang mana peta topografi ini diterbitkan oleh Dinas ESDM yang saat ini sesuai informasi biayanya adalah 100.000. Betul ya Pak Budi? Biayanya adalah 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Nah, monggo. Dalam konteks fasilitasi, karena ini merupakan istilahnya program pemerintah, bisa saja pemerintah mungkin mengalokasikan anggaran berkaitan dengan fasilitasi tersebut tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi mungkin itu saja Bapak sekalian, tambahan dari kami. Selanjutnya untuk persyaratan nanti akan kami share secara detail termasuk nomor-nomor hotline kami, dan harapan kami nanti pada tanggal 19-20 dari pihak cabang Dinas Kendeng Utara Selatan juga bisa hadir bersama-sama dengan kami sehingga kegiatan fasilitasi pendampingan yang kita lakukan nanti bisa betul-betul optimal, dan bila dimungkinkan mungkin dari DLH Kabupaten Grobogan pada hari itu juga bisa dihadirkan, mungkin juga dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan ini. Namun apapun, karena ini memang adalah program pemerintah atas berbagai kesulitan yang dirasa oleh para pemangku program ini adalah juga kewajiban kita bersama untuk mengakomodir, dan saya pun karena kebetulan hadir di
pertemuan tadi dan hari ini, apa yang saya dengar ini pun akan saya identifikasi untuk kami koordinasikan dengan dinas teknis, dalam hal ini adalah dinas ESDM, karena itulah lingkup dengan perizinan kami. Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Linda. Mungkin kita buka satu sesi lagi khusus untuk pengusaha, nggih. Monggo ada pengusaha yang memanfaatkan ABT yang belum jelas penjelasan dari Bu Linda tadi, atau di chat ada lagi? Berarti enggak ada ya? Oh, monggo Bu. Oke, monggo silakan. Maaf untuk minta waktunya lagi untuk pertanyaan. Kalau dari usaha kami zaman almarhum Pak Chandra Mukti dulu, kami sudah memiliki izin AMDAL. Dari perkataan Bu Linda tadi, katanya kalau sudah ada izin tersebut masih bisa dimanfaatkan, begitu ya Bu Linda ya. Apakah izin AMDAL yang sudah terdata di Dinas Lingkungan Hidup itu bisa disertakan dalam pengajuan perizinan ini? Tapi yang berbeda dengan zaman itu adalah usaha yang berlangsung saat ini adalah sekitar cuma mungkin 15-20% dari usaha yang lalu, karena kan kondisi harga-harga, pembayaran hutang bank dan sebagainya. Jadi usaha yang ada sekarang adalah jauh lebih kecil dibandingkan saat pengurusan izin AMDAL dulu. Sementara dokumen izin AMDAL tersebut sendiri sudah belum kami temukan karena almarhum Bapak dulu mengurus dan menyimpan semuanya sendiri. Saat kami cari sudah tidak ada lagi, tapi kemungkinan masih ada nomor-nomornya di Dinas Lingkungan Hidup. Demikian, terima kasih. Oke, monggo Mas. Prinsipnya jika suatu usaha atau kegiatan sudah mempunyai dokumen lingkungan, itu bisa digunakan selama yang pertama tidak ada perubahan kapasitas. Nah, ada 10 hal, perubahan kapasitas, kemudian perubahan sarana prasarana. Artinya perubahan itu menjadi lebih besar atau menjadi lebih luas. Jika usahanya panjenengan yang diajukan dalam dokumen lingkungan misalkan 10 dulu, terus sekarang menjadi 3 atau 4, itu masih bisa digunakan. Hanya untuk dalam hal ini tadi dari ESDM Kendeng Selatan menyampaikan, jika panjenengan belum mencantumkan bagaimana pengelolaannya untuk penggunaan air tanah tadi, berarti harus mengajukan perubahan dokumen lingkungan. Itu artinya tadi kan belum masuk yang ABT air bawah tanah tadi misalkan, itu harus mengajukan perubahan dan itu tidak serumit, tidak se-complicated yang UKL awal. Itu saja informasinya. Jadi prinsipnya masih bisa digunakan selama pengelolaan di dalamnya sudah menyebutkan itu. Gitu. Yeah. Oke, matur nuwun. Bapak Ibu sekalian, di sini juga hadir Pak Kepala Bapeda dan Pak Kepala DPMPTSP. Mungkin ada yang masukan dari Bapak-Bapak ini. Monggo Pak Anang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, baik dari Provinsi, Kabupaten Grobogan maupun para pengusaha atau juga perorangan, termasuk teman-teman Kamsimas yang saya hormati. Jadi pada kesempatan hari ini kita memang memfasilitasi untuk mensosialisasikan proses perizinan pemanfaatan atau pengusahaan ya air bawah tanah. Hal ini berkembang ketika ketentuan peraturan perundang-undangan memang menuntut untuk adanya izin setiap penggunaan air bawah tanah. Salah satunya adalah Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 3 tahun 2018 ya Bu ya. Ya, yang diperuntukkan tadi sudah disampaikan oleh Bu Linda dari DPMPT SP Provinsi ya. Itu dikenakan baik untuk perorangan, kemudian
lembaga ataupun juga untuk usaha komersial dan sebagainya tadi. Sehingga di konteks ini tentunya kita harus pahami bahwa setiap ketika setiap pengusahaan air bawah tanah maka ada kewajiban untuk melakukan perizinan. Hanya harus kita bedakan, tadi ada yang sifatnya sosial, ada yang sifatnya komersial. Maka pemerintah pun juga sudah mencoba untuk memberikan ruang ini bagi yang sifatnya sosial seperti yang dikelola oleh teman-teman di Pamsimas, ada perlakuan khusus, ya tentunya ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Ketika tadi juga Mas Edi dan teman-teman dari Pamsimas berinisiasi untuk menyampaikan pendapatnya, coba besok tadi saya sudah bisik-bisik dengan Pak Wahyu, kita akan coba fasilitasi sekali lagi untuk berdiskusi dengan teman-teman pengelola Pamsimas. Sekiranya solusi terbaiknya nanti seperti apa. Jadi kalau kita bicara kewajiban mungkin tidak bisa kita hindari, tetapi bagaimana kita bisa memenuhi kewajiban itu dengan tidak misalnya memberatkan, kemudian tidak menjadikan semangat dari yang mengelola ini malah menjadi menurun dan sebagainya. Coba besok kalau memungkinkan waktunya memungkinkan hari Senin atau setidaknya di minggu depan pokoknya kita usahakan untuk bisa berdiskusi bersama. Nah, kemudian untuk yang usaha komersial ya ataupun perorangan yang non sosial ya tentunya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ini. Kalau kita tidak pun persoalannya adalah ya ini namanya kewajiban, ketika kita tidak melakukan maka akan ada sanksi, dan ketika pengenaan sanksi itu ada aparat yang menegakkan sanksinya, itu tentunya juga nanti akan merepotkan juga atau juga akan merugikan kita sendiri. Oleh karena itu ya kita berharap supaya apa yang kita sampaikan tadi nanti bisa kita penuhi bersama-sama sebisa mungkin. Mohon sekiranya nanti ada kemudahan-kemudahan seperti misalnya saya meskipun agak terlambat tadi tetapi saya saja menangkap secara lengkapnya pun ya agak sedikit kesulitan begitu. Sehingga nanti misalnya tadi Bu Linda sudah menawarkan untuk memberikan semacam pamflet atau semacam persyaratan lengkap yang nanti akan diunggah apakah di websitenya DPMPTSB Provinsi atau di websitenya DPP KAD Kabupaten Grobogan atau bahkan juga di websitenya DPMPTSB Kabupaten Grobogan, sehingga teman-teman nanti bisa mengakses, bisa mendownload. Kira-kira misalnya saya seorang pengusaha yang menggunakan air bawah tanah, atau bahkan ketika saya seorang perorangan yang mengusahakan air bawah tanah, izin apa yang diperlukan, dengan syarat-syarat apa, sebelum keluar izin ABT-nya itu harus ada sebelumnya izin apa dulu, tadi misalnya ada apakah SPPL atau UPL UKL atau bahkan dokumen AMDAL, ya, syarat-syaratnya seperti apa. Dan seterusnya termasuk tadi kira-kira kepastian biayanya berapa. Saya kira sudah saatnya kita untuk transparan seperti itu, sehingga bagi siapapun yang ingin atau siapapun yang akan memenuhi kewajiban untuk memperoleh izin itu mendapatkan informasi yang mudah dan jelas. Dan mohon sekiranya Bapak Ibu sekalian percayakan ini sudah zamannya memang sudah berbeda. Tidak ada niatan oleh pemerintah itu kalau misalnya ingin mempersulit perizinan atau ingin memberikan beban di luar ketentuan yang ada atau bahkan ingin membuat sesuatu yang seharusnya nggak perlu dibuat ada gitu. Saya kira sudah tidak saatnya seperti itu. Jadi mohon percayakan ini, zaman memang sudah berubah. Kalau memang itu adalah kewajiban sesuai dengan aturannya ya kita memang harus mengikuti. Saya kira itu tambahan dari kami yang dapat kami tambahkan Pak Wahyu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Anang. Saya kira pertemuan pada siang hari ini kita cukupkan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua
materi semua persyaratan nanti akan kita upload di BPKAD Gerobokan Go.id maupun mungkin di DPM PTSP Gerobokan Go.id. Kemudian rencana untuk hari Jumat jam 1 untuk demi tertibnya kami mohon nanti bisa mendaftar di bidang pendapatan PLL mungkin lewat aplikasi aja. Oke, apa HP? Di HP-nya siapa? Monggo teman-teman dari pendapatan. Jadi nanti sesinya akan kita bagi 4. Oke, monggo nanti bisa dilihat di chat nggih. Saya kira bisa kita akhiri. Matur nuwun teman-teman dari provinsi, Bu Linda, Pak Budi, kemudian teman-teman dari Pemkab Gerobokan, Pak Kepala Bapeda, Pak Kepala DPM PTSP, kemudian dari Lingkungan Hidup, Pak Gunawan, dan teman-teman dari Disprakim, serta dari pengusaha yang memanfaatkan ABT, serta Pamsimas. Moga-moga pertemuan pada siang sampai menjelang sore ini bisa bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Gerobokan dan bagi masyarakat Kabupaten Gerobokan. Kami mohon maaf apabila dalam memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami sekali lagi mohon maaf. Matur nuwun, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus ternyata Bisa ngomong.